momen gitu ya, itu kadang bisa lewat begitu saja atau memang kadang itu menjadi wah iya ini momen gitu. Nah bapak saya itu momennya ketika jual es, keuntungan tahun-tahun 70 itu, keuntungannya tiap hari itu 2 gram emas. Wih, sampai SMA enak dong ya jadi anak orang kaya. Hah? Tidak pernah kerja apa-apa, kerjanya cuma sekolah, main gitu ya. Di depan toko pancing ini kan Masjid Agung. Iya, Nah, betul. setiap waktu Lebaran itu kan jamaah itu sholat sampai di jalan gitu kan. Betul ya. Nah, di situ kita pasang spanduk. Untuk semua ikan kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku semua, kita bertemu lagi hari ini dalam bincang-bincang bersama Saprudin Pernyata, dan luar biasa, alhamdulillah, masya Allah, tidak dinyana, tidak diduga. Malam ini seseorang datang ke rumah saya dan saya ajak langsung ke studio Samarinda Design Hub untuk ngobrol-ngobrol. Orang ini termasuk orang langka di Samarinda, tapi perjalanannya luar biasa. Sekarang dia sibuk-sibuk di 4 kota, Samarinda, Jogja, Solo, dan Jakarta. Bukan kadang-kadang, sebenarnya 5 kalau mau ditambahkan dengan Surabaya ya. Iya. Ya masih pinggir, dia ada 5 kota. Dan sejak dia sibuk di 5 kota itu, maka saya tidak bisa seperti dulu telepon-teleponan, ketemu begitu tiap hari atau tiap minggu gitu, tidak bisa. Kami sama-sama dulu sebagai pedagang bunga ya, tanaman hias lebih tepat. Saya main di aglonema, beliau mainnya di anturium ya. Pemain kelas atas beliau memang, kalau saya pedagang ecek-ecek ya. Tapi bukan itu yang akan kita bicarakan malam ini. Yang akan kita bicarakan, lelaki di samping saya ini dikenal sebagai Iping Acepni. Jadi kalau Anda di Facebook, Anda bisa cari Iping pakai V ya. Jadi India, Victor, India, Nancy, Golf, Iping Acepni. Alpha, Charlie, Hotel, Echo, Fafa, Nancy atau November India, itu Iping Acepni. Bukan India ya terakhir, Yankee ya, Iping Acepni. Tapi lucunya namanya itu mirip saya. Biarlah dia nanti yang bicara sebenarnya. Nama yang benar tuh, nama Anda sebenarnya siapa? Nama asli ya, bukan yang tadi, yang akun Facebook kan sudah saya sebut. Firman Sarifuddin. Nah, ya, Firman Sarifuddin. Nah, itu namanya Firman Sarifuddin. Kalau lihat-lihat umurnya sih sebenarnya kurang lebih dengan saya lah. 27 ya? Ya, 27. Dia masih muda ya. Kalau di pergerakan dikenal sebagai angkatan 98-an ya, 97, 98. Tapi bukan itu yang kita mau bicarakan. Saya ingin katakan bahwa dia ini adalah sukses dan bisnisnya sudah menggurita. Dan aneh, bisnisnya itu tematik banget ya. Jarang orang mau menekuni, anak muda jarang mau menekuni itu. Bisnisnya itu seputaran dengan kegiatan hobi memancing. Jadi kalau Anda mendengar ada geraha pancing, nah itu di bawah kendali dia. Saya dengar-dengar di Kalimantan Timur ini saja dia punya 160 tangan yang memasarkan usaha dia dengan merek geraha pancing itu. Bayangkan itu, kalau setiap tangan itu menghasilkan 10 juta saja per bulan, 160 itu kan sama dengan 160 juta itu. Bukan ya, 1,6 miliar ya. Bayangkan. Jangan dihitung lah. Kan namanya saya boleh ngitung dong. 1,6 miliar. Kalau dia mengambil keuntungan, taruhlah 20%, meskipun saya tidak percaya mungkin lebih ya. Taruhlah 20% saja. Itu kan dari 1,6 miliar kan dia ongkang-ongkang kaki dapat 320 juta. Karena dia tidak bekerja, dia udah punya manajemen yang diurus orang. Kerja dia hanya jalan Jakarta, Jogja, Solo, Sidoarjo, Samarinda. Hari ini dia ada di Samarinda. Saya tidak mau ceritakan dia menjadi salah satu
pengusaha yang menapak dari bawah dan menjadi salah seorang yang sekarang disebut dengan gereji rih kali ya. Enggak enak lah. Sultan-sultanan gitu sultan-sultan ya. tidak lah. Tapi saya ingin mengatakan pada Anda bahwa dia memang sukses. Nah, bagaimana kita mengulik dia ini sehingga dia jadi sukses? Bukan suksesnya yang kita ulik, tapi bagaimana perjalanan hidupnya. Karena ini penting buat kita, terutama anak-anak generasi milenial, anak-anak generasi Z yang sekarang kita dengar bersama banyak yang terseret pada bisnis-bisnis instan, ingin cepat kaya, tergoda oleh permainan di sosial media, dan akhirnya satu yang kaya itu kemudian membuat 5.000 atau mungkin 10.000 orang yang miskin ya. Itu yang hati-hati. Makanya saya pikir acara kita hari ini sangat penting. Saya ingin mulai dulu kisah lamanya ini. Iping ini kita namanya Firman Saripudin ya, tapi panggilan akrabnya adalah Iping. Mas Iping ini kan dulu waktu kecil memang sudah kaya raya ya, sudah punya bisnis sendiri ya, atau gimana itu? Ya, jangan ketawa, dijawab aja ceritanya. Saya kesini tahun 73. Lahir Surabaya ya? Lahir di Lamongan. Oh Lamongan, ya ini orang Lamongan. Kebetulan Bapak itu setelah malang melintang bekerja di mana-mana, Surabaya, Jakarta gitu, bekerja dengan orang, akhirnya memutuskan untuk wira swasta, usaha sendiri. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Baru mulai habis ditipu temannya. Itu orang tua ya? Ya, itu orang tua. Kemudian Bapak 2 tahun itu benar-benar bingung gitu, akhirnya dapat informasi di Kalimantan banyak pekerjaan. Nah, Bapak pertama kali datang justru ke Banjarmasin karena ada tahun 73 itu ya? Enggak, Bapak tahun 70 itu. Tahun 70 ya. Tapi justru di Banjarmasin ketika mengunjungi adiknya diberitahu bukan di sini tempatnya Kalimantan kalau untuk mengubah nasib gitu. Betul. Ternyata Pak harus ke Samarinda. Nah, Bapak balik lagi ke Jawa, persiapan akhirnya ke Samarinda. Kalau tahun-tahun 70-an kan Samarinda lagi banjir kap apa lagi hebat-hebatnya ya, bisnis emas hijau itu ya, kayu ya. Karena memang lagi gila kalau menurut saya. Saya adalah tahun 70 kan saya sudah 12 tahun. Jadi saya merasakan betul bagaimana gegap gempita Samarinda di tahun 70-an dan di Samarinda pada waktu itu sudah ada hiburan malam yang namanya night club tahun 70. Tahun 70. Betul. Jadi ada namanya Bidadari Mahakam, ada namanya MCC, Mahakam Country Club atau apa gitu. Tapi lebih dikenal ada MCC, dan satu lagi di sebuah hotel namanya Lamin Indah dulu. Di situ ada Lamin Indah. Bayangan itu tahun 70-an. Jadi kalau ada orang menganggap ibu kota negara pindah ke Kalimantan, Anda harus tahu Samarinda tahun 70-an semua fasilitas sudah ada tahun 70-an. Dari bisnis yang hebat seperti itu, dari bisnis yang macam-macam sampai dengan bisnis yang begitu pun sudah ada. Nah, pada waktu itu tahun 73, Iping udah lahir belum? Saya lahir kan tahun 69. 69 ya. 1 tahun saya lahir Bapak ke sini, dan Bapak bukan di kayu malah gitu kan. Bapak jualan es di pasar pagi. Jualan es. Jualan es. Ya ini menarik ini jualan es karena Bapak saya backgroundnya akuntan. Jadi dulu bareng juga sama mantan Menteri Perindustrian itu Hartarto. Itu waktu itu juga pernah bareng gitu kan. Nah, bukannya itu ayahnya Erlangga? Itu pernah gitu. Nah, Bapak saya basisnya akuntan tapi sudah nggak mau pokoknya bekerja dengan orang gitu. Nah, sampai di sini jualan es. Es apa ya? Es campur, Om. Es campur. Es campur yang kalau kita lihat sekarang itu yang es teler itulah. Es teler itu gitu kan. Pakai gerobak. Gerobak itu di pasar pagi nongkrongnya tahun 7 mungkin tahun 71 ya. Itu gitu kan. Saya kenal Anda sudah lama tapi baru malam ini saya tahu, baru saat sekarang saya tahu. Nah, ini yang menarik. Saya tuh percaya bahwa dalam hidup kita itu kadang ada satu momen gitu kan. Momen itu kalau kita yakini gitu, ini terutama buat teman-teman ya, anak-anak muda gitu. Ada satu momen gitu ya, itu kadang bisa lewat begitu saja atau memang kadang itu menjadi, wah iya ini momen gitu. Nah, Bapak saya itu momennya ketika jual es, keuntungan tahun-tahun 70 itu
keuntungannya tiap hari itu 2 gram emas. Wih, gila itu. Jadi harga emas pada saat itu ya, saya nggak tahu harga. Tidak ada masalah emas pada waktu itu maupun emas pada saat sekarang, tapi kan emas. Artinya kalau dikonversi ke sekarang itu kan 1,6 juta rupiah paling tidak. Nah itu Bapak itu melihat akhirnya saya bisa hidup di Kalimantan dan hanya dengan jualan es. Dan waktu itu Anda belum ikut? Belum. 3 tahun kemudian kan. Tapi waktu itu Bapak sudah sendiri saja atau sudah dengan Ibu? Oh, sudah dengan Ibu. Tapi Bapak kesini sendiri ya? Sendiri ya. Kita masih tinggal di desa itu, di desa pelosok waktu itu di Lamongan. Ya. Nah, kemudian karena Bapak ini akuntan, dia kan biasa ngelihat orang-orang itu memeriksa buku perusahaan-perusahaan gitu. Dan kadang ketemu dengan banyak orang yang membicarakan tentang bisnisnya. Nah, titik baliknya Bapak itu ada 2. Pertama jual es. Kedua, waktu itu di sewaan rumahnya itu. Di kos-kosan, Bapak waktu itu kos, tapi sebetulnya Bapak pernah tinggal bekas kandang ayam, Om, pertama kali ke sini tuh. Juga kandang ayam itu terus dibersihin gitu, terus kemudian bisa sewa kos gitu. Nah, pada saat di sewa kos itu satu malam, tetangga kosnya ini punya teman bercerita tentang usaha kerupuk. Iya. Wah, di situ cerita usaha kerupuk luar biasa hasilnya gitu kan. Betul. Besoknya Bapak langsung kirim surat ke kakek saya gitu ya untuk dicarikan kerupuk di daerah Sidoarjo. Kan Sidoarjo memang terkenal ya. Betul, ya. Ini ya, pabrik banyak sekali pabrik kerupuk. Langsung datangkan kerupuk mentah. Langsung kemudian itu titik balik kedua. Jadi setelah jualan es, akhirnya jualan kerupuk gitu. Yang itu saya tahu. Karena kakak Anda itu dulu termasuk sahabatnya ayah Anda kan. Nah, kemudian juga akhirnya bikin cincau juga gitu. Nah, titik balik ketiga adalah ketika kemudian bapak saya itu melihat bahwa ini bisa dipegang oleh ibu saya gitu kan. Cincau dan kerupuk ini enggak, kalau cincau tetap Bapak, jadi hanya kerupuk itu. Iya. Bapak akhirnya melamar, kalau waktu itu ada perusahaan kayu ya, HPH ya, saya nggak sebut nama perusahaannya, tapi itu ada 7 perusahaan grup gitu. Nah, Bapak saya tiba-tiba dijadikan kepala keuangan. Ya, karena memang dia akuntan basicnya gitu ya kan. Nah, dari situ kemudian kita mulai secara ekonomi gitu ya, kemudian berkembang akhirnya Bapak keluar, akhirnya bikin toko. Lagi-lagi Bapak itu sebetulnya basicnya ingin wirausaha sendiri ya. Gitu itu cerita singkatnya. Nah, sebentar, ini yang jadi masalah. Iping datang ke Samarinda itu tahun berapa? 73. Saat itu Bapak masih kerja apa? Sudah masih kerupuk. Masih kerupuk dengan cincau itu? Kerupuk dan cincau. Es sudah enggak. Sudah enggak? Oh. Waktu 73 berarti Iping masih umur 4 tahun 4 tahun. Belum bisa ngapa-ngapain ya? Belum tahu. Sekolah SD di Samarinda? Iya. SD, SMP, SMA saya di Samarinda. Oh, jadi sampai SMA enak dong ya jadi anak orang kaya. Tidak pernah kerja apa-apa, kerjanya cuma sekolah, main gitu ya. Betul ya? Betul, tapi kita tidak dibiasakan. Jadi Bapak tidak pernah membiasakan kalau anaknya minta itu diberi. Saya pernah pengalaman gitu ya, ingin minta sepatu roda gitu. Saya sampai bungkus kerupuk itu bergunung-gunung gitu. Tetap nggak dikasih. Sebentar, saya pikir Anda tadi karena anak juragan kerupuk, Anda diam gitu. Tidak ya? Enggak. Maksud saya, Anda hanya tugasnya sekolah, tapi Anda kerja juga. Ya kalau gini, waktu itu karena masih banyak main, tapi kalau saya bungkus kerupuk ya kadang ikut gitu ya kan. Kadang ikut, tapi SMA, nah ini waktu SMA menarik. SMA itu saya kelas 2 dan kelas 3 itu bikin cincau. Sudah bikin cincau? Sudah bikin, jadi kerja saya itu mulai jam 4 pagi.
Ya, jam 4 pagi itu saya dibangunkan oleh bapak, nggak peduli hujan derasnya apa, pokoknya bangun ngantar cincau ke pasar Segiri. Itu ngolahnya kapan? Ngolahnya, nah makanya ini cerita yang ini dulu ya, Ya. jam kerja saya ya. Ya. Jam kerja saya itu nanti jam ngantar itu mulai jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Terus nanti saya pulang sekolah, Ya. itu saya ngambil bak cincau di pasar Segiri. Baknya itu. Baknya kan cincau pakai bak tuh. Ya. Nah, nanti istirahat sebentar, saya mulai jam 3 itu nanti sudah masak cincau. Ya. Masak cincau. Ya. Ini yang paling dahsyat tuh kalau sudah lebaran. Kan permintaan kan tinggi ya. Ya. Itu saya bisa sampai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Masak cincau. Masak cincau. Kenapa harus ikut kerja? Karena memang itu jadi bagian tugas. Oh. Jadi sudah untuk cincau saya yang bikin gitu. Nah, Bapak Itu tahun berapa itu? itu tahun 80-an sudah ya? 86 ya mulai 86 saya. 86 Ketika sampai SMA itu ya? Iya, 86 88. Waktu ngancar cincau itu kan subuh ya, enggak kelihatan teman ya. Enggak kan. Teman saya masih berselimut itu. Ini maksud saya umumnya usia-usia SMA itu kan usia gengsi ya. Ya. Jadi Anda memang mengantarnya subuh hari karena malu kalau dilihat teman. Enggak, Om, memang tugasnya Saya pikir memang harus pagi gitu. harus ya? pagi. Dan saya sampai sekarang itu masih ingat ayahanda. Kalau saya kedinginan itu kan saya selalu bersamaan sama pengantar daging itu. Ya. Nah, dan daging itu yang kan dipotongnya kan juga pagi gitu ya. Betul ya. Diantar ke pasar. Dan itu hangat gitu. Jadi saya pasti mepet dulu istirahat, habis ngantar itu saya istirahat karena kedinginan. Itu di sebelah pickupnya daging itu. Di mobil yang sama itu ada cincau, ada daging. Enggak. Jadi kan saya nggak habis ngantar cincau nih pakai motor, saya ngantarnya pakai motor. Pakai motor. Pakai motor kan. Nah, kan kedinginan dong jam segitu gitu ya. Ya. Apalagi waktu itu Samarinda Maksudnya masih kedinginan itu sudah di pasarnya kan? Setelah sampai di pasarnya. enggak, berangkat kan kedinginan, Om. Ya. Kan? Nah, tapi habis ngantar kan juga masih kedinginan nih. Ya. Jadi saya istirahat itu mepet di mobil pickupnya tukang Pembawa daging. itu, hangat itu. Oh, seperti Jadi tiap hari itu seperti itu. Ini saya 2 tahun itu. 2 tahun. Sampai akhirnya saya kemudian ke Jogja kuliah. Wah, itu sudah lepas pekerjaan bebas, enak ya. Hah? Itu agak bandel-bandel lah waktu di kuliah. Di Jogja ya. Sambil cari duit juga nggak? Saya sempat punya kafe di Jogja. Kafe ya. Satu-satunya kafe di Jalan Kaliurang waktu itu yang pertama kali ada live musik outdoor itu. Ya. Waktu itu saya yang buat. Itu bikin usaha kafe begitu karena kiriman seret atau seperti apa? Jadi adalah pengalaman ya. Pas salah masuk jurusan kali waktu itu, gitu kan. Dan Oh iya, ini sahabat semua perlu tahu. Memang dia ini orang yang jalan sesat juga. Saya tahu dia ini dia kuliahnya itu geologi apa ya? teknik geologi. Teknik geologi, coba bayangin. Teknik geologi, usahanya kafe, dan selesai kuliahnya menjadi juragan pancing. Nah, itu bagus banget. Ayo terus lanjut. Ya, jadi di Jogja itu ya sebetulnya yang menarik di Jogja itu saya penggemblengan saya itu saya dapat soal network itu. Tiba-tiba network itu selama kuliah gitu itu luar biasa gitu. Jadi banyak hal misalnya buat teman-teman gitu ya. Betapa network ini sangat penting gitu. Jaringan lah. Ya, jaringan pertemanan gitu itu luar biasa pentingnya karena kita tidak pernah tahu ya saat ini kita misalnya berteman dengan ini kita tidak tahu ke depannya ternyata teman kita memiliki jalan hidup yang baik gitu misalnya yang bagus gitu. Ya mungkin kita enggak dengan bisnis dengan mereka tapi paling tidak dia pasti punya teman-teman gitu kan yang Tapi bisa, syarat untuk punya jaringan itu kan mesti menjadi orang yang suka bergaul. Iya, benar. Orang yang suka bergaul harus kemudian bisa menerima perbedaan. Iya. Ya.
Kalau tidak bisa menerima perbedaan, biasanya susah juga bergaulnya. Kalau susah bergaulnya, susah juga jaringannya kan. Betul, betul. Jadi berarti Iping pada waktu itu memang sudah pada level, sudah dapat jaringannya ya. Itu kan menunjukkan bahwa Anda memang suka bergaul dan bisa menerima perbedaannya. Alhamdulillah, saya kan di SMA juga terkenal tukang ribut gitu kan. Ribut Clay? Bukan, ribut ini di kelas lah, ribut. Rame gitu. Ya. Nah, sampai ini yang menarik ini, di waktu saya kuliah di UGM itu, kebetulan sejak awal masuk gitu, saya sudah dengan kakak kelas, dengan organisasi himpunan waktu itu saya udah masuk gitu, ya kan. Kemudian naik ke Senat Mahasiswa Fakultas Teknik, akhirnya naik sampai di Senat Mahasiswa UGM. Yang menarik adalah bahwa para aktivis-aktivis yang ada itu rata-rata dari luar Jawa. Yeah. Nah, dari luar Jawa ini secara komunikasi kan lebih egaliter, nggak ada ewuh pekiwuh lah kalau bahasa Jawa gitu ya kan, nggak ada yang aduh enak nggak enak gitu. Jadi kita memang waktu itu bertemu dengan orang-orang yang egaliter yang kemudian saling support. Nah, gitu. maksud saya oke lah itu ya. Tapi kemudian apa dampaknya dalam kehidupan Anda dengan pertemanan jaringan yang seperti itu? Luar biasa Om, saya ingat banget itu. Saya pertama kali bikin toko pancing, saya kulaan toko pancing di Jawa, ya di Jakarta. Itu yang saya temuin pertama kali itu teman saya yang sekarang jadi konsultan konsultan branding yang top di Indonesia. Karena saya ke kantornya mau pinjem telepon untuk telepon supplier gitu. Pada waktu itu belum ada handphone ya. Belum ada kan. Itu tahun 2002, kalaupun ada kan sangat terbatas gitu kan. Yeah. Justru dan dia kaget ketika saya ketemu dia, sejarah toko pancing saya ya, bisnis pancing saya itu ada kamu loh di dalam ini sejarah bisnis pancing saya bilang. Dia lupa. Jadi ini yang Anda maksud betapa pentingnya pergaulan. Iya. Pertemanan. Dan itu beda jurusan, beda fakultas. Betul. Bayangin. Ya kan? Karena hidup ternyata tidak membawa Anda kepada urusan teknik geologi. Ya, begitu. Akhirnya menjadi juragan pancing ya karena memang Anda punya kawan dan diantaranya yang memang usaha pancing ya. Enggak malah. Enggak ya? Enggak. Oh, Anda hanya pinjam telepon di tempat dia? Hanya pinjam telepon tempat dia, saya pinjam buku, dulu masih ada buku kuning Yellow Page itu ya kan? Saya nggak tahu apa daftar nomor telepon apa teman-teman sekarang yang anak-anak muda tahu nggak ya Yellow Page itu ya? Padahal itu buku kamus itu. Itu kamus untuk bisnis, kamus untuk apa aja itu, luar biasa itu kan. Nah. Mungkin saya termasuk yang berdosa pernah merobek. Karena saya penting dengan nomornya. Malas nyatat kan itu panjang tuh. Wah. Dan itu banyak. Kalau misalnya di telepon umum dulu juga ada kan. Iya, ditaruh di Yellow Page isinya cuma sudah dirobek-robek banyak. Iya. Ya di telepon umum itulah. Nah, saya di geologi saya juga berteman gitu banyak. Cuman karena bidang saya nggak di geologi ya artinya sebagai pertemanan kita selama di kampus sampai sekarang gitu. Tapi untuk yang kemudian saya mengalami misalnya gini Om, dalam tahun 2013 saya itu kan merasa agak kacau gitu, pola hidup gitu ya kan. 2013 sebelum dari 2000 sampai 2013 tahun meskipun saya punya usaha itu. Saya kenal Anda kan 2006 usaha. Iya, usaha itu kan. Anda kan jual pot bunga khusus keramik satu-satunya yang terbesar di Samarinda, bahkan di Kaltim. Kok usaha tanaman hias khusus gelombang cinta itu kan dia paling gede nih, paling banyak dapat duitnya dia. Kok bisa Anda sebut galau? Urusan apa ini? Jadi gini Om, kan kita kan juga mencari value ya dalam hidup ya kan gitu ya. Nah, untuk mencari value itu sebetulnya kan diri kita dulu yang harus menyiapkan, bukan kemudian value itu akan datang gitu yang kita cari, tapi kita nggak siapkan diri kita kan gitu. Nah, ada kegelisahan saya waktu itu kok ini ada yang nggak bener lah pokoknya. Saya merasa ini ada yang nggak bener ini. Pada waktu itu kan Anda sudah punya toko pancing itu? Iya punya. Jadi bukan urusan usaha tapi value ya? Iya, value diri gitu ya. Itu serius itu. Ini nggak bener dalam hidup saya gitu kan.
akhirnya saya mencari apa ini yang harus saya pelajari gitu ya kan. Ya tentu ini tidak dalam konteks soal agama ya Om ya. Ini soal bener personality gitu ya, soal ini gitu. Akhirnya saya ketemu lagi-lagi network, jaringan. Ternyata sahabat saya itu mentor NLP ya, yang paling dicari di Indonesia. Apa itu NLP? Seperti nama airline apa? NLP itu kalau singkatan ya, kepanjangannya itu Neuro Linguistic Programming. Oh iya. Apa itu ya? Jadi Neuro Linguistic Programming. Jadi kita itu di situ dilatih memprogram bahasa pikiran gitu. Ya. Itu harfiahnya. Tapi yang penting itu adalah gini. Kalau mau melakukan sesuatu gitu ya, apapun itu gitu, itu harus ada goalnya. Nah, itu. Jadi kalau Ayah Anda tadi bilang, Ayah Anda bilang, kan sudah punya toko pancing, sudah kemudian punya kios bunga yang ini gitu, ya kan? Tapi kan apa goal saya sebetulnya kan? Nggak tahu kan masih kan? Nah, waktu NLP itu kita kemudian diajarin gitu ya, bagaimana sih setiap melakukan sesuatu itu harus ada goalnya. Ya itu kan juga pernah diungkapkan dalam buku Seven Habits-nya Stephen R. Covey. Stephen R. Covey. Ya, yang dia katakan begin with the end. Mulai dari yang akhir. Yang akhir itu kan goal. Ya, ya benar. Ya. Jadi setiap orang bergerak itu harus ada goalnya. Nah, sampai pun berkata untuk menyampaikan pesan harus goalnya dulu gitu. Nah, ini yang kemudian menyadarkan saya gitu ya kan. Yang dalam prosesnya sampai hari ini gitu, betapa saya praktekkan terus tiap hari gitu dalam hal-hal kecil gitu, itu sangat berguna banget ayahanda ya, terutama misalnya satu gitu, itu dalam hal komunikasi misalnya, dalam hal bersikap kepada orang, kemudian menjaga emosi gitu ya. Nah, itu diajarin semua gitu. Nah, sampai misalnya goal kita gitu ya. Apa sih sebetulnya untuk hidup gitu ya. Jadi NLP ini hanya pelengkap ketika kita misalnya untuk apa sih kita dilahirkan misalnya ke dunia gitu. Ya kan? Kita punya ajaran moral agama gitu. Nah, NLP ini bagian dari pelengkap aja untuk ini. Supaya kita menuju ke goal itu gitu, itu caranya tepat. Oke. Sebelum kita terus ke sana, saya mau balik dulu. Anda ini kan jurusannya teknik geologi. Ya. Apa yang mendorong Iping sehingga Anda harus dan Anda memilih kemudian bekerja menjadi pedagang, dan pedagang itu khusus hal-hal ihwal yang berkaitan dengan pancing itu apa ceritanya? Itu perlu juga kita. Ini menarik ini. Ayahanda ya, itu semester 3, saya itu bicara kepada diri sendiri. Saya tidak akan menandatangani surat lamaran kerja 1 lembar pun. Jadi Anda sudah berjanji di semester 3 waktu kuliah, sudah bercita-cita saya tidak ingin menjadi karyawan. Ya, tapi yang saya masukkan gitu ya, ke bawah sadar saya gitu dengan ucapan saya tidak akan menandatangani surat lamaran kerja 1 lembar pun. Ya. Nah, semester 5 ini menarik nih, semester 5. Jadi ayahanda tadi cerita kalau saya ini ada Samarinda, Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya gitu. Semester 5 saya bicara lagi dengan diri saya sendiri bahwa besok pekerjaan saya itu jalan-jalan. Itu di semester 5. Nah, tapi itu cuma sampai di situ aja gitu loh. Ya kan? Nah, kalau waktu itu saya itu mendalami lagi itu, terus kemudian actionnya saya jalankan menuju goalnya gitu ya. Oh, itu mungkin lebih dahsyat lagi dari hari ini. Nah, semester 5. Nah, ketika saya lulus gitu, ya karena memang kan gini, kalau kita itu sudah bilang memang benar lulus ini. Lulus 12 tahun. Nah, jadi menarik kan gini.
misalnya ayahanda hari ini bilang misalnya, saya nggak mau ngapa-ngapain. Udah seluruh tubuh ini, itu tiba-tiba seluruh sel itu pasti akan mendukung gitu. Ya udah, males-malesan kan gitu kan. Ya, saya percaya. Nah, sama semester 3 saya sebut gitu, semester 5 sebut gitu, ketika lulus, udah nggak ada itu cerita untuk bekerja. Saya kemudian jualan, ayahanda pasti tahu ya, kulit jomo. Apa itu? Kulit jomo. Kulit kayu itu. Kulit kayu, batang kayu yang kemudian dikupas jadi lembaran. Jadi lembaran itu. Nah, itu saya sampai jualan ke Jogja itu. Saya itu bahannya kan di Kalimantan dari sini tuh. Saya kerjasama sama sampai ada beberapa itu di daerah Lewalepu ya itu di Tenggarong itu, betul, itu ya. ada perkampungan Dayak, ya. Ada perkampungan Dayak itu kalau sekarang yang jalan yang baru itu ya, betul. Itu ada jalan kecil, jalan lama, ya. Itu tembusnya ke perkampungan orang-orang Dayak itu. Betul. Nah, itu saya bina mereka, jadi saya kumpulin mereka untuk cari gitu. Itu ada kurang lebih ada setahun saya tuh ini mereka, dan mereka senang karena saya bayar cash gitu kan, setiap kali ngambil dan yang selama ini mereka kira ini nggak bisa, artinya nggak bisa dijual lebaran ya. Kan yang ada kan sudah jadi tas, jadi nah sementara saya ngambil bahan bakunya yang saya kirim untuk pengrajin Jogja, dan waktu itu bahan dari sini itu sampai dibuat kerajinan Jogja sampai dikirim ke Spanyol gitu. Iya, saya ditunjukkan itu karyanya, dan mereka jadi apa itu? Cermin. Jadi cermin itu jadi nah ini apalagi ini sekarang ya, kita lagi di Samarinda Design Hub gitu ya. Jadi kayu itu dibungkus, tapi dibungkus dengan kayu jomo itu, tapi dia bisa bagus gitu. Bukan polos ya. Jadi covernya, tapi bagus gitu ya. Bagus banget. Dan kemudian ada sebagian tas. Nah, jadi rupanya mereka itu memahami bahan ini untuk apa, diaplikasikan untuk kriya ini yang seperti apa gitu. Ya. Wah, mereka dasar. Dan saya diberitahu itu, Mas Iving, ini kita lagi ada permintaan untuk Spanyol, bisa nggak dikirim yang agak banyak gitu. Ya udah, ternyata memang benar. Kalahnya saya itu dari Bengkulu. Saya habis itu selesai. Oh, ada juga hal yang Bengkulu. Kulit jomo itu di Bengkulu, Bengkulu ya? Mereka proses pakai mesin. Di sini kan ayahanda di palu dipukul-pukul gitu aja kan. Salah. Mereka pakai mesin, volume produksinya lebih banyak. Dan jadi bukan pasar ya, tapi memang bukan pasar, tapi bukan pasar yang tidak ada, sehingga tapi kalah di kuantitas ya. Dan kayu jomo ini saya kira yang di Papua yang biasa untuk lukisan itu kan. Ya. Nah itu kan kayu jomo juga. Tapi itu berapa tahun itu? Saya 1 tahun itu. Terus jadi apa setelah itu? Setelah itu setelah kayu jomo itu tahun 2000, terus saya bantu orang tua ya di toko gitu. Nah kemudian rupanya orang tua saya ini juga sebel ngelihat gitu. Ini kerja nggak mau, nikah juga nggak mau. Oh, belum nikah waktu itu ya? Pada waktu itu umur berapa itu? Tahun 2000 itu berarti usia 31. saya 31 kan, gitu kan. Belum nikah itu? Belum. Akhirnya bapak saya itu bikin kios kecil gitu, ya. Nah, tiba-tiba selesai, Ving ini buat kamu, untuk kamu usaha gitu. Saya kan mikirnya ngapain orang tua saya ini repot-repot? Insya Allah saya ini bisa hidup sendiri gitu. Nggak perlulah dibikinkan gitu. Ya nggak saya sentuh, ayahanda. Sama sekali nggak saya sentuh. Sampai pada satu hari, bapak bilang gini, marah gitu kan. Kamu ini sudah saya bikinkan kios. Kamu nggak kamu gunakan. Dan kamu hidupmu itu begini-begini aja. Mau jadi apa kamu ini? Katanya gitu kan. Coba lihat itu. Di toko ini cuman ada satu rak itu cuman satu etalase ya ayahanda ya, tapi cuman separuh aja ayahanda, cuman paling segini. Itu jual mata pancing sama senar rorolan gitu aja. Udah, bapak saya tiba-tiba bilang, itu coba jual pancing gitu aja laku katanya. Coba kamu jual pancing. Saya mikir, saya mancing aja nggak hobi. Dan aku udah pernah melihat Anda pernah dan memancing. Seumur hidup,
pada waktu itu akhirnya tahun 2002 ya Anda ya. Ya. Itu saya dari lahir sampai tahun 2022 itu mancing cuma 2 kali seumur hidup. Sungai, laut, Kolam. jadi pedagang pancing hanya pernah 2 kali mancing dan itu pun di kolam. Di kolam. Setelah 2002 memang jadi pemancing ya. Saya jadi pemancing cuman karena saya harus tahu product knowledge. Saya ingin tahu perilaku market. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu aja. Dan itu saya 2 tahun memang saya mancing gitu ya, ikut mancing gitu. Sungai, laut, Kolam. kolam lagi. Masih kolam. Tapi jual pancingnya ada yang pancing untuk laut. Ada, untuk laut ada kita. Untuk laut, untuk air tawar ada. Nah, itulah yang kemudian saya akhirnya, oh iya, saya pernah ini kerjasama dengan teman jual pupuk. Jadi bagi hasil, akhirnya saya dapat 10 juta tahun 2002 itu. Itulah modal saya Untuk mancing. beli alat pancing itu. Jadi bukan dimodali orang tua. Enggak, itu. Kiosnya ya punya orang tua. Nah, 10 jutanya itu yang saya jualan. Kalau 10 juta hari ini kecil kayaknya ya. Tahun berapa sih itu? 2002. 2002. Ya, 2002. 2002 10 juta ya, nilai-nilainya kurang lebih 100 juta lah. Nggak sampai ya? Enggak sampai. Nggak sampai ya? Iya, Luar biasa juga ya. Itu jadi mulai buka toko pancing tahun 2002. Ukurannya kiosnya itu 1,5 kali 3. Kecil banget ya. Ya, kios rokok. Bagaimana mungkin sekarang sudah jadi menggurita begitu ya, punya 160 anak buah di kabupaten kota di kecamatan. Alhamdulillah ya Anda. Itu gimana ceritanya waktu buka toko pancing tuh? Seingat saya tahun 2000 berapa ya? Saya pernah lewat di toko Anda itu, tapi saya belum tahu bahwa itu 2003 itu yang kalau yang ini. yang tiba-tiba ada balihonya. Ah ya, itu pindahan dari Lambung itu. Oh, tadinya di Lampung, Di Lampung itu ya? itu 1,5 kali 3. Di Jalan Lambung Mangkurat ya, pindah ke Jalan Pelita ya. Pindah ke Jalan Pelita. Tapi yang menarik gini. Ingat tidak baliho yang pertama kali di depan toko Anda itu? Ingat, sini dulu baru mancing. Nah, itu. Nah, itu yang pertama. Nah. Ya kan? Terus Jadi kemudian ada baliho di depan toko Iping itu tulisannya kesini dulu baru mancing. Baru mancing. Ya. Tapi itu belum ngah. Gitu Yang ya. paling orang marah itu gini salahnya. Mau hidup susah jalan terus, bahagia belok sini. Oh, itu dulu jargonnya. Kalau mau hidup susah jalan terus. Mau bahagia belok sini ya, karena nah, itu saya sempat diomelin itu sama seseorang gitu kan. Kenapa? Ya karena kalau dia baca kan, kalau ini kan kayak bahasa Molok ya? Molok kan gitu kan. Kalau Anda masih terus mampir di toko pancing, berarti dia mau hidup susah gitu. Susah kan gitu kan. Tapi dia marahnya bukan marah serius. Ya, bukan marah serius. Ya ngomel Ya, gitu. ya. Nah, tapi yang menarik gini, Om. Itu gaya baru loh, tahun 2003 Anda sudah punya apa ya? Daya pikat menggunakan bahasa. Itu ada tujuan, lagi-lagi ada tujuannya kan. Gini, Om. Saya toko pancing baru. Ya. Oke. Tentu dong kalah dengan yang sudah puluhan tahun gitu Ya. kan, yang sudah puluhan tahun. Nah, tapi gimana caranya orang yang bukan pemancing ya, ketika ditanya oleh orang lain di mana toko pancing, itu larinya ke toko saya. Betul. Jadi Itu Anda pinter ya untuk memanfaatkan potensi pasar baru nih ya. Ya. Artinya memang membuka pasar baru ya. Dan waktu itu toko pancing di Samarinda itu setahu saya itu baru ada 4 ya. 4 ya. Baru ada 4 itu di Pasar Pagi, di Citra Niaga. Ya. Terus kemudian ada di yang di dekat sungai, jalan-jalan Ya, sungai ya. itu ya, itu ada 2 waktu itu di situ. Itu masih ingat nggak baliho yang lain isinya gimana? Masih ingat. Ada yang mulut besar Ya, apa itu? jadi cukup ikan aja yang mulut besar. Itu pas lagi iklim politik di Itu Indonesia politik, ya. Terus waktu itu ini yang menarik. Waktu itu iklannya SBY itu salah satunya itu ada anak muda perempuan gitu yang dia bilang gini, paling asik deh kalau punya presiden ganteng gitu kan. Oh. Gitu kan. Waktu itu saya ingat banget, saya lagi makan di warung itu, nonton TV gitu. Terus saya mikir, oke. Terus saya bikin besoknya gitu. Kalau mau dapat ikan, cuma modal ganteng nggak cukup.
Iya. Nah, sebetulnya ikan itu kalau diganti Orang pasti suara, akan berasosiasi ya, dengan iklan ya yang di televisi. dengan iklan, kan iklan itu Oh, sangat masif banget ya. kan iklan itu. Nah, akhirnya saya dapat itu salah satu kalimat yang saya sukai sampai hari ini gitu ya. Kalau mau dapat ikan cuma modal ganteng nggak cukup gitu. Nah, gitu. Kalau mau dapat ikan modal ganteng saja tidak cukup. Dan itu menarik. Satu hari gitu kan kita pasti ada meja gitu ya di luar toko gitu, tempat para pemancing ngumpul gitu. Pas saya pasang spanduk itu, dia bilang sama temennya, tuh kamu baca tuh spanduk. Dan memang ini luar biasa sahabat semua. Jadi kehebatan Iping ini memulai tokonya dari kios kecil 1,5 meter kali 3 pindah ke kios sewa yang ukurannya 5x8. 5x8 Ya. Dan debut pertama kali sehingga kalau bahasa orang sekarang waktu itu belum dikenal viral gitu ya, Ya, waktu itu belum dikenal gitu ya. belum dikenal itu. Tapi heboh lah di kota Samarinda, ada baliho ukuran 2x3 meter Ya, gitu ya. 2x3. Tapi dia rendah pasangnya, jadi mencolok dan menghadap jalan jadi kalau kita jalan gitu, kita persis akan mata kita tertumbuk oleh baliho itu ya. Dan kalimatnya nyeleneh gitu ya. Ada yang terakhir yang kita pasang itu bikin kita juga jadi nggak enak tuh, karena di depan toko pancing ini kan Masjid Agung. Iya, Nah, betul. setiap waktu Lebaran itu kan jamaah itu sholat sampai di jalan gitu kan. Betul ya. Nah, di situ kita pasang spanduk. Untuk semua ikan kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Untuk semua ikan. Iya, jadi kan jamaahnya itu baca itu ketawa gitu, jadi apa? Tidak ada yang marah. Iya, Dianggap nggak ikan. busuk apa gimana gitu kan? Karena waktu itu ada yang cerita, gara-gara spandukmu ini katanya gitu kan, senyum terus gitu loh mereka gitu. Kita ucapin mohon maaf ke ikan gitu kan. Dan setahu saya itu yang kemudian membuat toko pancing Anda, Geraha Pancing ya, lebih terkenal, dan itu tahun 2003 yang lama juga ya, sekarang sudah 2022 berarti hampir 19 tahun ya. Iya. Lain itu 19 tahun. 19 tahun, dan untuk sahabat ketahui dia sudah punya toko pancing sudah besar, sudah toko gitu ya, sudah pakai 3 lantai, tapi yang jadi soal adalah tidak sekedar itu, dia justru membangun bisnis dari kios-kios pancing yang tersebar di kecamatan, di kabupaten kota, di Kaltim, dan jumlahnya ada 160 ya. Ya. Dan menarik bagi saya karena mereka itu bisa berusaha, jadi dari sedikit jumlahnya sampai dengan 160 itu karena ada cara-cara Iping untuk membuat mereka berdaya gitu. Jadi mereka yakin kalau dia bisnis dan mengambil pancing dengan Iping ini di Geraha Pancing, mereka akan beruntung. Boleh dibagi dong, bagaimana Anda bisa menjaga hubungan dengan mereka ini? Apa namanya ya mereka itu? Pengecer ya? Pengecer. Ya. Ya dulu kan ada pengecer. Kalau istilahnya dari seller gitu ya. Kalau saya bilangnya ya mereka toko gitu. Toko, ya. ya. Kalau kita kan grosir, mereka ya toko pengecer gitu ya. Eceran untuk eceran. Sebetulnya gini, teman-teman semua ya. Saya itu sebetulnya Ayahanda Safruddin Pernyata ini mungkin beliau tidak menyadari. Saya sering baca postingannya di Facebook. Yang menarik itu bahwa grosiran saya ini besar ini kan baru sekitar 3 tahun ya, baru 3 tahun Ayahanda. Dan itu saya ubah pola bisnisnya ya, model bisnisnya itu setelah saya baca. Jadi di Salma Sofa itu nggak tahu kenapa sekarang kok dicabut gitu, ya. Kalau kamu membesarkan orang itu tidak akan mengecilkan dirimu tepat, kalimat tepatnya apa itu? Saya lupa itu. Ya ada kalimat kalau mau besarkan orang lain, kalau kamu membesarkan orang lain tidak akan membuat kamu kecil. Kalau kamu menyenangkan orang lain tidak akan membuat kamu sedih. Itu kan sementara saja karena tempatnya diganti, jadi nanti akan dipasang. Tapi itu justru yang menginspirasi pola relationship di toko grosir saya. Jadi itu kalimat itu nancep banget gitu. Waktu itu saya bilang, iya, berarti
saya itu tidak boleh hanya sekedar jual alat pancing. Karena ada apa? Ada hal lain yang lebih besar gitu ya. Ketika kita membangun sebuah hubungan gitu. Sebetulnya kan membangun sebuah hubungan ini gitu, itu seperti silaturahim. Ya. Saling berbagi ya. Berbagi gitu ya. Saling kemudian saling menghormati, saling menghargai ya, saling berbagi manfaat. Nah, pola yang yang saya lakukan itu ditambah lagi, dikuatkan lagi waktu itu setelah saya ini ya, dari jargonnya Salma Sofa, dikuatkan waktu saya mengundang satu pembicara di Jogja waktu itu. Dia CEO iklan, perusahaan iklan terbesar, salah satu terbesar di Indonesia bahkan di dunia gitu. Dia bilang begini, no business without relationship. Yeah. Dia bilang gitu. Artinya bisnis itu kan bukan sekedar jual produk kita, ya kan? Kita harus tahu need-nya customer kita ini kan apa gitu. Nah, ternyata dari dua hal, pertama dari jargonnya Salma Sofa gitu, kemudian ditambah lagi dengan diperkuat dengan waktu saya ikut workshop di Jogja itu, relationship. Ya, relationship itu, maka sampai hari ini gitu, karyawan kita yang di grosir itu mengirim pesan ke para konsumen bahwa goal kami adalah membesarkan Anda. Dan itu kita breakdown dalam action ya. Jangan ketika kita bilang goal kami membesarkan Anda, tapi actionnya enggak. Ya. Nah kan gitu. Nah itu kami lakukan sampai hari ini, dan itu menjadi kalau bahasa pakarnya itu SOP ya, kalimat yang memang harus dikirim ke ini. Pesan itu harus terkirim saya ke mereka. Gitu. Jadi Salma Sofa ini memberikan inspirasi besarnya Geraha Pancing sekarang ini. Dan itu kita breakdown. Satu saat kita akan bagi gimana sih cara membreakdown action gitu ya. Gitu. Oke, baik. Tapi bagaimana Anda menghadapi tahun 2020 pandemi ini? Ini pertanyaan terakhir. Ya. Ini kan pandemi kan susah nih. Terus bagaimana menghadapi, apa Anda juga termasuk yang memberhentikan karyawan atau mengurangi jam kerja, mengurangi gajinya? Kami malah nambah karyawan waktu antara 2020 itu kita ada nambah karyawan kita kan. Lagi-lagi gini, pancing ini niche market ya, niche banget. Jadi terus kemudian kita lihat lagi market di Samarinda ini ternyata penduduknya ini kan hobi mancing gitu ya kan. Jadi artinya ini bisnis, marketnya mendukung ya kan, sehingga match gitu ya kita. Gimana jadi, 2020? Nah ini menarik kan 2020. 2020 sekitar bulan Maret atau April itu work from home kan, work from home. Ya, WFH. Nah, WFH. Ini kan menarik. Sehari, 2 hari, 3 hari oke, mereka di rumah. Tapi setelah itu gimana? Mereka tidak kerja tapi pergi mancing ya. Nah, itu yang terjadi ayahnya. Ya. Itu yang terjadi. Mereka bosan, mereka akhirnya apa? Mancing gitu kan. Lagi-lagi salah satu olahraga atau hobi yang social distancing-nya itu, yang jaga jaraknya itu pasti itu mancing. Nggak mungkin mancing itu berdekatan kan gitu. Ya kan, nah didukung itu lagi gitu ya kan. Nah, dan benar ya, Anda memang tidak mengurangi tapi malah menambah karyawan. Kita menambah karyawan. Dan tidak ada karyawan yang gajinya dipotong. Nggak ada sama sekali. Apalagi diberhentikan. Nggak ada. Nggak ada. Biasa. Kita nggak ada itu. Ya kan? Dan ini menjadi contoh buat kita bahwa satu, karyawan itu adalah aset ya. Dan memang harus kita besarkan. Jadi infrastruktur rezeki. Infrastruktur rezeki itu karyawan. Jadi kalau Anda mau besar, jangan lupa nasib karyawan, karena seperti dikatakan Iping, saya juga punya sebuah tempat rekreasi namanya Taman Salma Sofa. Kita tidak pernah mengurangi jumlah karyawan, kita tidak memotong gaji karyawan, pekerjaan nyaris tidak ada kecuali nyapu-nyapu saja, perawatan saja, tapi gaji mereka tetap, dan pada saat Lebaran pun kita masih bisa berbagi. Dan kita ngeluarin bonus tiap bulan oke aja.
Tiap nggak bulan. ada kita ini, nggak ada kita hentikan bonus, nggak ada. Iya. Tetap jalan terus gitu. Demikianlah sahabat semua, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan kita beruntung malam ini bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin sulit kita temukan di di jurnal, di buku-buku ilmiah mengenai bagaimana berusaha yang sebenarnya seperti yang diajarkan oleh Saudara Iping, berusaha yang membangunnya dari pikiran, dari hati, dari kepedulian, bagaimana membangun jaringan, menyenangkan hati orang, karena pada dasarnya kalau orang senang, apapun produk kita pasti akan dibeli, dan mudah-mudahan ini menginspirasi. Terima kasih. Tapi sebentar, saya mau bilang terakhir. Saya kira teman-teman semua seringlah ke ini ya. Saya kira salah satu tempat rekreasi itu Salma Sofa itu sangat menginspirasi. Ini serius. Banyak kata-kata di sana. Salah satu yang juga bikin luar biasa itu saya tidak akan sebesar ini gitu ya, tanpa kasih sayang. Itu menarik, itu kalimat yang ada di Salma Sofa itu. Yang kemudian itu juga saya transfer ke anak saya. Terima kasih, tapi saya harus menghentikan Anda bicara. Saya takut nanti saya... Enggak. Tapi yang jelas itu tapi jargon serius itu yang kita pakai ya. Membangun relationship itu yang jargon yang membesarkan tadi itu dari Salma Sofa. Terima kasih. Dan malam ini pembicaraan kita tentang dia, bukan tentang Salma Sofa, apalagi tentang saya ya. Dan kita berterima kasih pada Mas Iping yang baru saja datang dari Jogja dan besok tanggal 15 sudah kembali lagi ke Jakarta ya. Iya. Untuk berbagai urusan, dan saya tahulah dia orang ini agak rada-rada aneh. Kemana-mana belum tentu ngurusin usaha ya, tapi ada kepentingannya untuk Indonesia. Saya kira seperti itu. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.